Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, khususnya umat Muslim ya, dimanapun Anda berada. Ini ada video yang nyeleneh ya, dibilang nyeleneh ya nyeleneh, dibilang biasa ya biasa-biasa saja. Apa itu? Jadi saya termasuk yang ikut rombongan haji tahun ini. Ini kebetulan ya saya masih di Madinah dan ada acara city tour. City tournya kita menuju ke Jabal Magnet. Jabal Magnet itu adalah satu di antara sekian banyak tempat wisata di Madinah. Khususnya di Jabal Magnet ini ada keunikan di mana mobil ya, kalau mobil di sini itu padahal nanjak ya. Terus kita lepas handremnya atau rem tangannya, itu bisa jalan sendiri tuh, naik ke atas. Seperti ditarik magnet ya, makanya dinamakan Jabal Magnet ya. Nah yang unik lagi setelah itu kita masuk ke ruang warung kecil, warung asli Indonesia itu namanya Bakso 76. Nah, yang namanya orang Indonesia lihat warung bakso ya udah kemelecer ya. Ya, boleh dibilang mau rebutan, tapi di sini ada karom ya, ketua rombongan atau karu, ketua regu. Ya, beliau-beliau inilah yang meredam terjadinya rebutan bakso. Akhirnya karena diatur menjadi tertib, orang duduk semua, setelah duduk semua baru baksonya dipesan, datang dan minumannya datang. Nah itu jadi tertib. Satu lagi bahwa baksonya memang enak, luar biasa, memang enak. Nggak tahu ya, ini kok bakso bisa persis seperti bakso di Indonesia ini. Bagus sekali ini, ya enak sekali. Semua orang menyatakan ini baksonya enak ya. Untuk itu nggak lama-lama, ayo kita saksikan bersama video berikut ini, video di mana para jemaah calon haji dari Indonesia, khususnya kloter 5 dari Kabupaten Banyumas, dari Martotira, lagi pada makan bakso di warung bakso 76. Akhirnya kita masuk ke bakso 76 dan membeli bakso nih, lagi pada makan bakso nih. Nih, emang gak kemutan kampung. Wong Banyumas ketemu bakso ya wis rebutan. Nih, baksonya enak nih. Enak bener. Padahal di luar negeri ya, tapi baksonya enak nih. Alhamdulillah. Dan betul-betul enak, nikmat. Bakso 76, nggak tahu nih dari mana nih. Tapi kalau dari karakter baksonya sih kayak Jawa Timur ini. Tapi ya cocok juga nih, buahnya enak. Yang lebih penting adalah gratis, dibayari sama Martotila. Ya Allah, Haji Martono itu coba semuanya gratis. Manasik haji yang harusnya 3 juta, 4 juta gratis. Udah gitu disangoni 51 juta untuk grup ini, 51 orang. Udah gitu diplesirkan selama city tour itu yang bayari ya dari Martotila. Jadi sewa bis, terus perjalanan kemana itu dibayari semua. Alhamdulillah nih, nyaman banget Pak Haji Martono nih. Saya melihat yang lainnya apa jenisnya? Urunan terus, city tour urunan. Terus ada apa urusan apa lagi, ini urunan lagi. Terus nanti ada apa lagi, urunan lagi. Alhamdulillah kita malah enggak loh. Gratis, alhamdulillah. Itu aja video makan bakso di Bakso 76. Sampai berjumpa di video berikutnya. Sekarang kita tinggalkan Jabal Magnet. Kita akan menuju ke percetakan Al-Quran ya di Madinah ini. Percetakan Al-Quran ini percetakan yang terbesar bahkan di Saudi. Tapi dengan catatan kalau waktunya cukup.
karena kita mengejar sholat arba'in. Kumpul dulu pokoknya. Wah. Akan melihat perkebunan kurma Bapak Ibu. Ya. Di Madinah ini Bapak Ibu, ya, yang didapatkan oleh buah-buahan itu hanya kebun kurma, hanya kurma Bapak. Ya, yang dihasilkan dari bumi Madinah ini hanya kurma. Ya, jadi kurma Madinah ini Bapak Ibu kurma yang istimewa. Karena sudah dapat doa dari Rasulullah, Allahumma barik lana fi tamrina, kata Rasulullah. Ya, jadi kalau mau beli kurma sebaiknya dari Madinah saja. Ya Bapak Ibu, nanti di Mekah tidak usah beli kurma lagi. Ya, karena keberkahan tersebut lebih besar daripada kota Mekah. Karena permintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah berikanlah Madinah ini keberkahannya 2 kali lipat daripada kota Mekah. Jadi kalau mau beli kurma sebaiknya di Madinah saja. Nah ini Bapak Ibu, pohon kurma ini saat ini sudah mulai berbuah Bapak Ibu. Pohon kurma tersebut berbuah ketika musim panas. Ya, kalau musim dingin kurma tersebut tidak berbuah Bapak Ibu. Di sini hanya ada 2 musim, musim panas, musim dingin. Saat ini Bapak Ibu sudah memasuki musim panas. Jadi kurma-kurma tersebut sudah mulai berbuah Bapak Ibu. Kalau musim dingin atau ada hujan, sini biasanya tidak berbuah kurma. Ya, kurma tersebut membutuhkan cuaca yang panas. Ya. Kalau seperti di Indonesia itu tanahnya tidak cocok Bapak Ibu. Ya, makanya kalau ada kurma itu kebanyakan tidak berbuah. Adapun mungkin ada 1 buah Bapak Ibu yang itu sangat luar biasa sekali. Ada juga yang berbuah di Indonesia. Ya. Kalau di sini Bapak Ibu rata-rata berbuah semua karena tanahnya cocok, tandus yang panas. Ya. Karena kurma tersebut kan cuaca yang panas. Ya. Nah, sebelah kiri kita dipenuhi dengan kurma. Sebentar lagi ini Bapak Ibu sudah musim ya. Mungkin 2 bulan lagi sudah panen ya. Jadi disinilah kita melewati kurma Bapak Ibu. Panjang jalan ini kebun kurma ya di kanan kiri. Rupanya kurma ini sudah mulai berbuah. Kata tour guide itu karena sudah masuk musim panas. Masya Allah. Ini adalah Gunung Uhud ya. Kita lihat dari jalan raya sambil naik bis. Kata pemandu, Gunung Uhud ini adalah gunung surga. Kenapa disebut gunung surga? Gunung ini akan kita temui lagi kelak kalau kita ada di surga. Karena gunung ini banyak menyimpan para syuhada-syuhada pasukannya Nabi Muhammad SAW, sehingga Allah menjanjikan gunung ini akan kita ketemui lagi di surga nanti. Jadi apabila kita alhamdulillah bisa masuk surga, ini akan ketemu gunung Uhud ini. Ini kita bisa bayangkan ya pada saat itu. Ini gunungnya masih batu ya. Waktu itu untuk palagan atau tempat berperangnya Nabi Muhammad melawan suku Quraisy yang belum masuk Islam. Inilah Gunung Uhud atau Gunung Surga. Deras sehingga terjadilah banjir di sekitar Uhud Bapak. Ya, maka ini Pak Ustadz sudah menjelaskan tentang sejarah Gunung Uhud. Rusak Bapak, rusak semua. Ya, akhirnya para mayat-mayat tersebut Bapak mengambang ke atas. Ya, mengambang ke atas, akhirnya mereka masih mengeluarkan darah yang segar dan bugar. Padahal sudah 40 tahun yang meninggalnya, ya, masih mengeluarkan darah yang segar dan bugar seolah-olah baru kemarin sore. Padahal sudah 40 tahun yang meninggal, ya, mereka masih mengeluarkan darah yang segar dan bugar seolah-olah baru meninggal. Benar kata janji Allah dalam Al-Quran, "Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Janganlah engkau menyangka bahwa gugur di jalan Allah itu akan sirna, akan hancur, akan mati. Ya. Di
sisi Allah itu bal inda rabbihim yurzaqun, bahkan di sisi Allah itu akan Masya mendapatkan Allah. rezeki dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuburnya diluaskan, pokoknya Allah berikan istana oleh Allah Subhanahu. Kalau lihat secara fisik Gunung Uhud ini tidak bisa terlepas daripada sejarah peran Nabi Muhammad SAW. Ketika ingin memperjuangkan agama Islam, mereka tidak takut. Oke, itu dulu. Nanti kita sambung lagi video-video mengenai hal-hal lain atau sejarah-sejarah Islam yang ada di Saudi Arabia ini atau tanah Saudi Arabia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.